Selamat siang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan notaris PPAT di seluruh Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam acara webinar sosialisasi prinsip mengenali pengguna jasa dan customer due diligence. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Juli 2020, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Papua, Ikatan Notaris Indonesia. Telah hadir bersama kita, yaitu yang terhormat Ibu Ketua Umum INI, Ibu Yualita Widyadari SHMKN. Selamat siang, Ibu. Ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama anggota INI Papua. Kemudian yang terhormat Bapak Julius Manurung SHMH, selaku narasumber dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Hukum dan HAM, serta Ketua MPD Notaris Papua. Selamat siang, Bapak. Salam hormat, salam sehat. Amin. Kemudian yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Papua INI, Ibu Ratna Nelly Rianti SHSPN MH. Selamat siang, Ibu Ketua. Selamat siang, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Bu Ketum, selamat siang, makasih. Yang terhormat Ketua Pengda Kota Jayapura atau yang mewakili, Ketua Pengda Kabupaten Jayapura It's atau 15 yang hours. mewakili, Ketua Pengda Mimika, Ibu Emi Saragi SHMKN, serta seluruh rekan-rekan notaris PPAT yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik, selanjutnya akan kita mulai acara kita siang hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne INI. Kami persilahkan untuk diputarkan.
kita semua bersatu dalam berkarya, rukun damai bagai keluarga. Dengan berlandaskan Pancasila, dasar negara Indonesia, kita mengabdi bersama, menegakkan hukum negara. Ikatan Notaris Indonesia menjadi kebanggaan kita. Dengan saling hormat dan cinta, akan jaya selamanya, akan jaya selamanya. Kita lanjutkan acara berikutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Santi PR Kaban SHMKM. Kepada Ibu Santi, kami persilakan. Baik, terima kasih host. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa bersama-sama, memohon penyertaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya akan memimpin doa dalam tata cara Kristen Protestan, dan untuk Bapak Ibu yang beragama lain, mari kita juga memanjatkan doa kita berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas karunia dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti acara sosialisasi pada hari ini melalui Zoom, yang diselenggarakan oleh perkumpulan kami tercinta ini, yaitu Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Papua, yang diadakan pada hari ini dengan tema penerapan prinsip mengenai pengguna jasa bagi notaris dan pengisian form customer due diligence. Tuhan, kami menyerahkan panitia dan seluruh rangkaian acara kami pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para narasumber kami dalam menyampaikan setiap materi, sehingga materi dari sosialisasi hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Kami juga berdoa terhadap seluruh peserta sosialisasi pada hari ini, yakni seluruh notaris Papua. Sungguh kami berharap terhadap penyertaan-Mu Tuhan untuk memimpin kami, serta membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber kami pada hari ini, untuk dapat kami terapkan hasil dari sosialisasi ini di dalam menjalankan profesi kami masing-masing ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi penerang dan penuntun setiap langkah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat dan membawa dampak yang positif untuk kemajuan di bidang hukum dalam kami menjalankan profesi kami sebagai notaris di wilayah Papua ini. Berkatilah dan lindungi kami semuanya ya Tuhan. Berkati organisasi kami, para pemimpin-pemimpin di dalam organisasi kami, seluruh kantor-kantor notaris yang ada di wilayah Papua, para notaris yang ada di Papua, maupun seluruh karyawan notaris yang ada di wilayah Papua ini. Dan jauhkanlah kami ya Tuhan dari setiap mara bahaya dan kecelakaan. Dari Tuhanlah kiranya berkat dan kesehatan untuk setiap notaris di Papua ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagimu-lah segala hormat, kemuliaan, dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Santi yang telah membawakan doa. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan
Ketua Pengurus Wilayah Papua INI yang terhormat Ibu Ratna Nelly Rianti Esa SPN MH. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Papua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum INI, Ibu Yualita Widyadari yang berkenan hadir. Kemudian juga kepada Pak Julius Manurung selaku Ketua MPD. Nanti akan menyusul juga dari narasumber satunya Pak Aulia Taufani, tetapi saat ini masih baru selesai sholat Jumat, jadi mungkin agak terlambat. Kepada rekan-rekan semua, anggota INI dan IPAT wilayah Papua, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mau ikut join bersama-sama, bergabung bersama-sama untuk sama-sama kita menimba ilmu sehubungan dengan peraturan-peraturan terbaru yang saat ini sudah diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa kita notaris itu juga wajib mendukung program pemerintah sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang maupun pencegahan pendanaan terorisme, sehingga dalam hal ini nantinya di dalam Permenkumham akan diatur yang selanjutnya akan disampaikan lebih detail oleh narasumber yang dihadirkan pada hari ini. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini, kegiatan yang kita rancang dan kita jalankan bersama-sama dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita semua di Papua mempunyai pemahaman yang sama, khususnya nantinya dalam mengisi formulir CDD agar kita semua mempunyai pemikiran dan pemahaman yang sama. Saya kira itu saja. Terima kasih kerja keras panitia beberapa hari ini untuk melaksanakan acara ini dengan maksimal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Saya lihat saya agak senang karena Bu Ketum di Papua ini yang paling susah untuk mendapatkan sinyal adalah di Wamena. Mungkin Ibu lihat di situ Ibu Saryati sama Bu Evi sampai berdua itu hadir, tidak sendiri-sendiri karena begitu susahnya. Saya sampai terharu mau menangis lihat anggota saya di Wamena bisa muncul. Terima kasih semua. Ada confirm juga dari Bovendigul, Bu tidak bisa hadir karena memang jaringannya. Jadi ini memang salah satu kendala yang dihadapi kita di ujung timur Indonesia. Mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini acara bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Ketua Umum INI yang terhormat Ibu Yualita Widyadari SHMKN dan sekaligus mohon kesediaannya untuk membuka acara. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atau dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tentunya tuan rumah Pengwil Papua Ikatan Indonesia, Ibu Ratna Nelly dan semua jajaran pengurus, yang terhormat juga rekan-rekan ketua Pemda yang luar biasa bisa ikut serta berperan dalam acara di siang hari ini, dan juga tadi ada dari perwakilan dari MPD, mungkin juga ada MPW dan juga para undangan lainnya yang diundang oleh Papua. Bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini, dan insya Allah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang.
Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya cintai, terus terang saya terharu. Alhamdulillah tadi yang disampaikan Ibu Ratna bahwa sudah ada beberapa Pemda yang ikut bergabung, termasuk Pemda-Pemda yang susah, Ibu ya, susah sinyal. Ini adalah tantangan tersendiri buat rekan-rekan. Inilah pengorbanan kita untuk organisasi. Ya, sekali lagi saya apresiasi untuk hal tersebut di atas. Rekan-rekan, saya banggakan hari ini adalah kegiatan webinar yang disampaikan oleh Ibu Ratna tadi adalah terkait dengan tema sosialisasi penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris. Dan tentunya kami pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia sekali lagi sangat memberikan apresiasi atas terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Papua untuk dapat menyelenggarakan webinar juga, meskipun tadi disampaikan kendalanya luar biasa. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan jabatan notaris yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris itu sangat luas dan tentunya sangat memberikan pengaruh kepada lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya harus didukung terus-menerus dengan keilmuan, wawasan, dan kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga kami PPINI tidak segan-segannya terus-menerus untuk memberikan keilmuan kepada rekan-rekan semua melalui webinar. Dan nanti insya Allah di tanggal 20 Bu Ratna mungkin sudah terima undangan dari kami ya Bu ya. Tanggal 20 nanti, 20 Juli pukul 9 sampai 12 itu dari PNRI akan menyampaikan sosialisasi mengenai PPNRI. Dan mungkin saya mohon kepada Ketua PW dan juga para Ketua Pemda untuk dapat bergabung. Karena ini nanti informasi yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan anggota. Juga nanti di tanggal 22 Juli itu juga kami akan mengadakan webinar, itu juga kami mengundang Ketua Pengwil dan juga para Ketua Pemda webinar mengenai pemahaman dasar perpajakan dan sistem perpajakan, diskusi permasalahan pajak dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Itu akan diadakan jam 9 sampai jam 12 tanggal 22 hari Rabu. Kami berharap mudah-mudahan Bu Ketua Pengwil dan rekan-rekan Ketua Pemda dapat ikut bergabung dalam Zoom yang akan diadakan. Mengingat terus terang keilmuan ini sangat terus-menerus berkembang, sehingga kami bagaimana caranya kami bisa segera menyampaikan kepada rekan-rekan di ujung barat, di ujung timur, dan tentunya keseluruhan rekan-rekan anggota. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang akan kita petik dalam acara hari ini. Sekali lagi, tolong jaga kesehatan kita semua ya, karena tadi hari ini kita juga menerima berita cita di mana rekan kita notaris Malang almarhum kita sudah meninggalkan kita, dan ini terus berita yang terus menerus ya, sehingga tentunya kita hanya bisa mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan juga kepada kita semua dapat selalu menjaga kesehatan supaya dapat terus berkarya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi ada dua kali ya, karena ini pesertanya 37. Sama sekali ya. Kepada Bapak Syahrul untuk bisa memimpin sesi foto bersama. Dan harapkan rekan-rekan semua tetap tersenyum dan mengaktifkan kameranya. Ibu Nancy, Ibu Putri, Pak Herman. Iya, sayang. Bapak Alo. Iya.
Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bapak Herman. Baik. Kepada Bapak Syahrul, kami persilakan untuk memimpin sesi foto bersama. Yuk, teman-teman. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bapak Julius Manurung, SHMH, yang akan dilanjutkan dengan pemaparan materi berikutnya oleh Bapak Aulia Taufani SH dengan moderator Ibu Elsa Sisilia Aipasa SHMH. Kepada Ibu Elsa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yolita yang sudah berkenan hadir. Kopi kemarin kah yang siang itu yang Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Ratnaneli, serta rekan-rekan sekalian yang terhormat dan yang saya hari ini minta tolong di-mute dong, Mbak. yang sudah hadir, sudah bergabung bersama dengan kita. Saya moderator Elsa Sisilia Aipasa dalam acara sosialisasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dan pengisian form customer due diligence, di mana Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dan juga mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 bahwa pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenal pengguna jasa bagi notaris, dan dilanjutkan dengan panduan penerapan dalam Surat Edaran AKU 0101/1232 yang menjadikan notaris sebagai salah satu subjek pelapor, bahwa pada siang hari ini sudah hadir bersama kita sekalian narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rini dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Aulia Taufani SH MKN. Selamat bergabung bersama kita, Pak Aulia. Beliau adalah salah satu pengurus dan juga beliau aktif sebagai notaris yang sampai sekarang ini pernah menjabat jadi notaris di Kabupaten Tangerang. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang beliau merupakan notaris di Jakarta Selatan. Mengenai pengalaman organisasi dan kedudukan dalam profesi organisasi, beliau adalah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kajian Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan juga pada saat ini beliau Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pengurus Ikatan Notaris Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Narasumber kita yang selanjutnya yang sudah bergabung juga dari awal dengan kita, tentunya beliau ini sangat familiar dan famous di antara notaris-notaris di Provinsi Papua ya. Beliau adalah Bapak Julius Manurung, tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Ibu Rini. Beliau saat ini sebagai Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, kemudian di Kanwil Hukum dan HAM ya, dan jabatan beliau adalah juga merupakan selaku Ketua MPD Provinsi Papua. Baik, secara singkat saja, saya rasa kita langsung saja kepada pemaparan dari kedua narasumber kita, yang saat ini mekanismenya adalah kedua narasumber akan masing-masing menyampaikan paparannya. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, saya mengundang Bapak Julius Manurung untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan kesempatan saya persilakan.
Baik, terima kasih Ketua INI Papua, Ibu Ratna Heli yang kami hormati. Tadi Ketua Umum mungkin ada kegiatan lain atau masih bertahan, saya belum tahu. Kalau masih ada, salam kenal, salam hormat dari kami, dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua. Kemudian rekan-rekan seluruh notaris Papua yang hadir di dalam acara virtual hari ini, hampir sebagian besar hadir, saya lihat ada 10 lebih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam Tuhan Yang Maha Kuasa, kita selalu kesehatan. Kemudian juga yang tak lupa ya sebagai pemateri pada hari ini, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, suatu hal yang luar biasa hari ini dapat kita laksanakan ini untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan kegiatan yang pertama kali ini tentunya membawa makna dan pemahaman yang sama. Mungkin untuk lancarnya kegiatan ini, sekali lagi saya tadi sudah dihimbau yang rekan-rekan yang saya hormati, agar kita lebih fokus nanti bawa ini suara yang ini bawa dinonaktifkan agar tidak tumpang tindih suara yang masuk. Dah, nanti bentar ya. Dah. Baik, Bapak Ibu, rekan notaris yang saya banggakan, berdasarkan surat yang sampai ke kami di Majelis Pengawas Daerah, itu disampaikan oleh Profesor, kami diminta untuk menyampaikan materi mengenai pengenalan prinsip pengenalan pengguna jasa (PNPJ) bagi rekan-rekan notaris dan BO (beneficial owner) yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari Majelis Pengawas Daerah. Kalau kita berbicara mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi rekan-rekan notaris, kita kembali dulu jati diri kita sebagai notaris. Banyak hal yang sudah rekan-rekan notaris ini sebelum ada aturan ini terapkan, sebelum ada aturan ini ada, sebenarnya rekan-rekan notaris itu sudah memegang satu kunci. Apa itu Bapak Ibu? Yakni di pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1 di situ ada kata saksama. Sebenarnya ini kalau kalian pegang, ini sudah merupakan kunci, kalau menurut hemat saya ya, adalah yang nanti kita terjemahkan ke dalam prinsip kehati-hatian. Jadi jauh sebelum ada Undang-Undang 8 2010, jauh sebelum ada PP 43, jauh sebelum ada Permen 2017 dan 2019, rekan-rekan semuanya ini sudah ada satu pegangan kata kunci, yakni prinsip kehati-hatian. Nah, kemudian muncul Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPI. Yang nanti ada turunannya 43, yang nanti munculnya Permenkumham 17 dan Permenkumham 2019, ditambah lagi surat edaran yang sudah tiba dari Dirjen AHU ke Penwil masing-masing di seluruh Indonesia. Untuk melakukan sosialisasi ini dikaitkan dengan pengisian sidik. Kami sendiri di kantor wilayah, Bapak Ibu, baru mendapatkan informasi ini. Padahal hal ini sebenarnya pengisian form sidik ini kalau kita mau runut harusnya sudah muncul di 2017. Berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu, harusnya di 2017 itu, pada saat ada pemeriksaan protokol notaris, berarti itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen yang melekat pada minuta kalian semua. Namun perlu kami sampaikan, memang di dalam undang-undang itu, di dalam aturan itu, setelah diundangkan wajib semua orang mengetahui. Namun kita juga harus ada kesepakatan lah
Bukan berarti untuk kita melonggarkan diri, tidak Bapak Ibu. Kalau nanti pada saat bulan Agustus nanti Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan, tentunya hal ini menjadi bagian dari selain pemeriksaan protokol, juga akan menjadi bagian Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan sosialisasi kembali, door to door. Perlu kami informasikan rencana untuk melakukan sosialisasi pada bulan pemeriksaan protokol pada bulan Agustus nanti itu Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, Kabupaten Perom, Kabupaten Jayapura. Sedangkan untuk yang lain sudah ada Permenkumham terbaru mengenai tata cara pemeriksaan majelis pengawas baik pusat, wilayah dan daerah. Itu nanti di mana satu daerah yang belum ada MPD, pemeriksaan protokol akan diambil alih oleh majelis pengawas wilayah. Ini sesuatu hal yang baru Bapak Ibu, yang perlu kami informasikan. Jadi tidak menutup kemungkinan seluruh notaris yang ada di wilayah Papua akan didatangi oleh majelis pengawas wilayah. Karena perintah Permenkumhamnya sudah sangat jelas bahwa, saya ulangi sekali lagi, di daerah yang belum ada MPD akan diambil alih oleh MPW. Itu sekedar informasi Bapak Ibu. Baik. Hal berbicara kita mengenai CID. Ya, form yang harus diisi oleh rekan-rekan notaris. Setelah saya pelajari, setelah saya baca, ini pendapat pribadi saya Bapak Ibu. Silakan nanti kita bisa berdiskusi. Kapan kita harus melakukan pengisian CDD? Sekali lagi, ini pendapat pribadi saja. Silakan nanti kita diskusikan, karena nanti pasti MC akan membuka ruang diskusi. Sesuatu hal yang baru wajib kita diskusikan bersama. Saya berpendapat begini Bapak Ibu terkait dengan form CDD. Kapan notaris wajib melakukan pengisian? Jawabannya itu bisa tidak, bisa iya. Kapan iya, kapan tidak? Tidak perlu mengisi form CDD jika notaris melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kapan dia perlu mengisi? Isilah CDD pada saat dia melakukan pekerjaan di luar kewenangannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya rekan-rekan notaris yang saya hormati, semuanya sudah tahu mana kewenangan rekan-rekan notaris, mana yang bukan. Dapat saya contohkan Bapak Ibu, pada saat tidak melakukan kewenangan pekerjaan bukan kewenangan. Itu contohnya melakukan transaksi lain atas nama klien. Itu contoh yang paling gampang Bapak Ibu. Di situ rekan-rekan semuanya harus mengisi CDD. Namun jika rekan-rekan notaris melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada UU JM, saya berpikir tidak perlu mengisi. Namun prinsip sebenarnya adalah tadi. Di awal saya sudah menyampaikan, pasal 16 ayat 1, kita harus berpijak selalu dari situ. Kalau aturan-aturan yang sekarang ini hanya untuk memperkuat diri kita selaku notaris. Prinsip kehati-hatian. Bukan kita mencurigai. Sama sekali saya bilang bukan kita mencurigai siapa penghadap yang datang kepada kita. Tetapi karena notaris ini adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan begini Bapak Ibu ke rekan-rekan notaris seluruh Papua. Sebenarnya rekan-rekan notaris itu tidak berbeda dengan saya yang PNS Kemenkumham. Diangkat oleh menteri, cuti juga harus izin, pensiun juga harus izin ke menteri. Sama dengan saya Bapak Ibu. Cuman bedanya ya Bapak Ibu mencari penghasilan sendiri, saya sudah diatur. Kalau Bapak Ibu pasti bisa tiap bulan dapat berbeda, kalau saya tetap. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, pada prinsipnya siapapun yang datang ke hadapan kita itu patut kita terima
Dan kemudian sekali lagi saya tidak menyampaikan untuk kita mencurigai, karena nanti berkaitan dengan pengisian form itu. Karena akan ada banyak hal yang diisi, saya melihat itu ada 4 form. Ada CDD untuk perikatan lainnya, CDD untuk korporasi, CDD untuk perorangan, tergantung pada saat nanti form mana yang akan dipakai, kemudian ada penilaian tingkat risiko. Kami dari Majelis Pengawas Daerah tentunya berpikir bahwa ke depan ini di dalam berita acara pemeriksaan tentunya akan ada tambahan pertanyaan. Pada saat uji petik nanti kami tes, halo. Ya, lanjut. Halo. Lanjut. Saya mohon maaf ada sedikit gangguan ringan mungkin. Sudah oke, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu itu yang sementara, nanti kita berkembang sendiri. Sekali lagi artinya untuk pengisian CDD itu kalau saya berpendapat tadi itu yang sudah saya sampaikan, jadi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta kalian yang nantinya peran majelis juga akan menanyakan hal tersebut. Kira-kira itu dulu untuk yang bisa saya sampaikan, nanti kita kembangkan di dalam diskusi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Elsie, silakan Bu Elsie. Baik, terima kasih Pak Julius atas pemaparannya. Saya mengecek sekali lagi apakah Pak Aulia sudah bergabung dengan kita.